Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. NIM 23020 Saya dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Informatika semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mikrokontroler Atmega ESP8266 dan ESP32. Kita akan menjelajahi dunia mikrokontroler, khususnya Atmega, ESP8266 dan ESP32. Mikrokontroler sendiri ini merupakan komponen elektronik yang memungkinkan kita untuk membangun berbagai proyek-proyek elektronik dan IoT, Internet of Things, yang cerdas dan inovatif. Atmega ialah keluarga mikrokontroler 8 bit yang dikembangkan oleh Atmel. Sekarang dimiliki oleh Microchip Technology. Mikrokontroler ini dikenal karena fleksibilitas, efisiensi daya, dan kemampuannya dalam berbagai aplikasi. Atmega ini dikenal dikarenakan adanya fleksibilitasnya, efisiennya, dan lain-lainnya. Untuk arsitektur Atmega didasarkan pada arsitektur AVR RISC, yakni Reduced Instruction Set Computing, yang dikenal karena kemampuannya untuk mengeksekusi instruksi dengan cepat dan efisien. Aplikasi dan penggunaan Atmega. Di sini ada contoh aplikasi yang biasanya digunakan mikrokontroler Atmega. Mikrokontroler Atmega ini bisa digunakan dalam berbagai bidang aplikasi, dari industri sampai hobi. Berikut ada beberapa contoh aplikasi Atmega yang sering digunakan atau yang umum digunakan. Seperti sistem kontrol elektronik, perangkat IoT, alat pengukur dan sensor, sistem keamanan, proyek robotika, dan permainan dan hobi. Untuk sistem kontrol elektronik itu Atmega digunakan dalam sistem kontrol motor, peralatan rumah tangga, sistem pencahayaan, dan perangkat industri lainnya. Kemudian untuk perangkat IoT, Atmega juga dapat diintegrasikan dengan sensor untuk mengumpulkan data dan mengirimkannya ke cloud melalui Wi-Fi atau koneksi nirkabel lainnya. Pada proyek IoT ini, untuk Atmeganya juga dapat disensor untuk mengumpulkan datanya, juga mengirimkannya ke cloud melalui Wi-Fi. Dan untuk alat pengukur dan sensor, Atmega digunakan dalam sensor suhu, kelembapan, tekanan, dan sensor lainnya untuk mengumpulkan data lingkungan. Kemudian ada sistem keamanan, aplikasi yang menggunakan sistem keamanan. Atmega juga dapat diprogram untuk mendeteksi gerakan-gerakan, membuka kunci, dan mengontrol sistem alarm. Dan untuk proyek robotika, Atmega sendiri ini juga bisa digunakan untuk aplikasi berbasis robotika. Seperti digunakan dalam platform robotika ini untuk mengontrol gerakannya, sensornya, dan aktuator. Dan yang terakhir ini ada permainan dan hobi. Atmega di sini digunakan dalam proyek elektronik seperti game sederhana, jam digital, dan sistem kontrol LED. Seperti itulah contoh aplikasi yang sering digunakan menggunakan mikrokontroler Atmega. Lanjut untuk pemrograman dan pengembangan sistem
dengan mikrokontroler Atmega. Atmega juga dapat diprogram menggunakan bahasa pemrograman, menggunakan berbagai bahasa pemrograman termasuk C ataupun C++ dan assembly. Langkah-langkah biasanya pemrograman Atmega ini seperti berikut. Yang pertama ini membuat proyek. Anda harus membuat proyek baru dengan IDE atau Integrated Development Environment yang mendukung Atmega. Kemudian langkah selanjutnya Anda harus menuliskan kode pemrograman. Tulis terlebih dahulu kode pemrograman dalam bahasa pemrograman yang Anda pilih menggunakan struktur dan fungsi yang disediakan oleh IDE dan pustaka. Langkah selanjutnya yakni mengkompilasi kode. Kompilasikanlah kode sumber menjadi kode objek yang dapat dipahami oleh mikrokontroler. Kompilasikanlah kode Anda agar bisa dipahami oleh mikrokontroler Atmega. Langkah selanjutnya yaitu membuat file hack. Buat file hack yang berisi instruksi program yang dikompilasi. Kemudian memprogram mikrokontroler. Jika langkah sebelumnya sudah selesai, langkah selanjutnya yakni membuat program untuk mikrokontroler. Programlah mikrokontroler untuk mentransfer file hack ke memori flash Atmega. Kemudian langkah yang terakhir yakni menguji program. Ujilah program yang diprogram untuk memastikan bahwa ia bekerja sesuai harapan. Jika sudah membuat langkah-langkah ini secara berurutan, otomatis bisa dijalankan sesuai harapan Anda. Untuk pengembangan sistem dengan Atmega melibatkan desain sirkuit, pemrograman mikrokontroler, dan integrasi dengan perangkat periferal. Ini ada juga sejarah dan pengembangan mikrokontroler. Untuk zaman awal, zaman pertama kali diciptakannya mikrokontroler ini pada tahun 1970-an, di mana perangkat ini masih memiliki kemampuan terbatas. Kemampuannya itu sangat terbatas, tetapi perkembangannya masih terus berkembang pesat hingga saat ini. Kemudian untuk era modern ini dimulai pada tahun 1980-an. Mikrokontroler pada era ini lebih canggih daripada zaman awal tadi. Dengan kemampuan yang lebih luas dan biaya yang lebih terjangkau. Kemudian untuk revolusi IoT. Di era modern, mikrokontroler ini telah menjadi jantung dari sistem IoT. Memungkinkan perangkat elektronik untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Seperti itulah sejarah singkat dan perkembangan mikrokontroler. Ini ada arsitektur mikrokontroler Atmega. Yang pertama arsitekturnya yaitu CPU atau unit pemrosesan pusat. Adalah otak dari mikrokontroler yang bertanggung jawab menjalankan instruksi program. CPU ini termasuk otaknya dari mikrokontroler. Juga bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi program. Untuk arsitektur kedua yaitu memori.
Microcontroller Atmega ini dilengkapi dengan memori flash untuk menyimpan program dan RAM untuk data yang diproses. Kemudian yang terakhir yaitu peripheral, adalah komponen tambahan seperti timer, DC, DWM, SPI, dan 12C yang memungkinkan microcontroller ini untuk berinteraksi dengan dunia luar. Ada juga fitur-fitur microcontroller Atmega yang meliputi 3 fitur, yaitu kemampuan pemrosesan, fleksibilitas, dan dukungan peripheral. Untuk kemampuan pemrosesan, microcontroller Atmega ini memiliki kemampuan proses yang sangat mumpuni dengan kecepatan clock yang bervariasi. Kemudian untuk fitur fleksibilitas, Atmega ini menawarkan berbagai pilihan pin output maupun input yang dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang terakhir fiturnya yaitu dukungan peripheral. Microcontroller Atmega ini dilengkapi dengan peripheral yang kaya, yang memungkinkan kontrol yang lebih baik atas berbagai sistem elektronik. Kemudian kita lanjut penggunaan Atmega dalam proyek elektronika. Contoh penggunaannya seperti robot, kendaraan, otomasi rumah. Untuk penggunaan proyek robot, Atmega ini digunakan untuk mengontrol gerakannya, sensornya, dan sistem lainnya. Ada juga kendaraan. Atmega diterapkan dalam sistem kendaraan ini untuk mengendalikan mesin, transmisi, dan fitur-fitur lainnya. Kemudian ada otomasi rumah. Atmega di sini untuk mengontrol lampu bisa, perangkat, dan juga sistem keamanan. Dari otomasi rumah ini, Atmega juga bisa mengontrol sistem keamanan Anda. Kemudian ini ada perbandingan antara keluarga ESP8266 dan ESP32. Di sini kita akan mengenalkan ESP8266 dan ESP32. ESP ini adalah microcontroller Wi-Fi yang sangat populer digunakan untuk pengembangan proyek IoT dan aplikasi berbasis jaringan. Untuk keduanya menawarkan kemampuan Wi-Fi terintegrasi, tetapi memiliki perbedaan signifikan dalam hal fitur dan kemampuan. Walaupun keduanya memiliki kemampuan Wi-Fi yang sangat terintegrasi, tetapi keduanya itu juga memiliki perbedaan dalam hal fitur dan juga kemampuan. Untuk ESP8266 ini lebih sederhana. Microcontroller Wi-Fi-nya itu lebih sederhana dan lebih murah daripada ESP32. ESP ini dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan konektivitas Wi-Fi dasar dan memiliki konsumsi daya yang rendah. Juga memiliki memori flash yang terbatas dan juga opsi untuk input dan output yang terbatas, harga yang relatif murah. Sedangkan untuk ESP32 ini lebih canggih yang menawarkan fitur yang lebih lengkap dan juga lebih banyak pilihan. Ini dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan kemampuan komputasi yang lebih tinggi dan konektivitas yang lebih kuat. Juga memiliki banyak pilihan input-output termasuk ADC, DAC, dan sensor, dan Bluetooth memori flash yang lebih besar.
Harganya itu lebih tinggi daripada ESP8266. Seperti itulah perbedaan antara ESP8266 dan ESP32. Nah, seperti inilah gambaran pada pemilihan microcontroller yang tepat. Kita lanjut untuk kemampuan ESP8266. Untuk kemampuannya, ini memiliki berbagai kemampuan utama, termasuk seperti konektivitas Wi-Fi, konsumsi daya rendah, dukungan untuk protokol jaringan, koneksi serial, dan pilihan input-output yang beragam. Untuk konektivitas Wi-Fi, ESP8266 terintegrasi dengan kemampuan Wi-Fi yang memungkinkan koneksi nirkabel ke internet. Kemudian kemampuan selanjutnya yaitu konsumsi daya rendah. ESP ini dirancang untuk penggunaan yang hemat energi, membuatnya ideal untuk aplikasi IoT yang ditenagai baterai. Lalu ada dukungan untuk protokol jaringan. ESP ini mendukung berbagai protokol jaringan seperti TCP, IP, UDP, HTTP, dan MQTT. Kemampuan selanjutnya yaitu koneksi serial. ESP ini memiliki koneksi serial yang memungkinkan komunikasi dengan komputer atau perangkat lain. Kemampuan yang terakhir yaitu pilihan input dan output yang beragam. ESP ini memiliki beberapa pin input-output yang dapat dikonfigurasi untuk berbagai fungsi seperti mengontrol motor, sensor, dan perangkat eksternal lainnya. Seperti itulah kemampuan utama dari ESP8266. Selanjutnya untuk pengenalan keluarga ESP8266. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ada Wi-Fi, pemrosesan, dan peripheral. Kita lanjut saja. Nah, kemudian ada arsitektur dan fitur ESP8266. Ya, ini mirip-mirip yang seperti yang tadi. Ada CPU, memori, Wi-Fi, dan peripheral. Untuk CPU untuk menjalankan program dengan kecepatan clock yang lebih tinggi. CPU-nya itu memiliki 32 bit. Kemudian untuk memori, ini memiliki memori flash untuk program dan RAM untuk data yang diproses. Nah, untuk Wi-Fi, ini terintegrasi yang memungkinkan koneksi internet dengan tanpa kabel. Yang peripheral ini untuk peripheral ini seperti ADC, BWM, SPI, 12C, dan UART. Kemudian ada penggunaan ESP8266 dalam proyek IoT. Untuk proyek IoT ini menggunakan contoh proyek IoT yang menggunakan ESP8266. Yang pertama ini sensor. Untuk sensor, ESP ini 8266 dapat digunakan untuk mengontrol dan membaca data diri sensor seperti sensor temperatur, kelembapan, dan cahaya. Kemudian aktuator. Nah, microcontroller ini dapat mengendalikan aktuator seperti motor, LED, dan relay untuk menjalankan ke berbagai tugas. Ada juga koneksi. Nah, ini sangat penting ya, karena ESP ini koneksi internetnya dan komunikasinya antar perangkat itu melalui protokol seperti HTTP dan MQTT. Lanjut untuk pengenalan keluarga ESP32.
Nah, tadi kita sudah tahu apa itu ESP8266. Sekarang kita membahas ESP32. ESP ini memiliki CPU dual core yang memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat dan efisien. Lalu untuk Bluetooth, koneksi Bluetoothnya itu bisa untuk komunikasi jarak pendek antar perangkat. Kemudian yang terakhir ini ada memiliki komunikasi atau kemampuan Wi-Fi yang terintegrasi, memungkinkan koneksi internet dengan tanpa kabel. Ya, ini kelebihan dan kekurangan ESP32. Walaupun ESP32 ini lebih lengkap fiturnya dan kemampuannya itu lebih baik daripada ESP8266, tetapi ESP32 ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Berikut kelebihan ESP32. Prosesor dual core atau quad core yang lebih kuat. Kemudian dukungan Bluetooth, memori flash yang lebih besar, pilihan input dan output yang lebih lengkap, serta dukungan untuk sensor. Itulah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh ESP32. Ada juga kekurangannya, yaitu konsumsi daya yang lebih tinggi daripada ESP8266. Kemudian ada harganya itu lebih mahal daripada ESP8266. Lalu kompleksitas. ESP32 memiliki banyak fitur dan kemampuan yang membuatnya lebih kompleks daripada di ESP8266. Kesimpulan dari penjelasan semua tadi yaitu Atmega, ESP8266 dan ESP32 adalah pilihan yang bagus untuk berbagai proyek elektronik. Atmega juga sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kontrol elektronik sederhana dan hemat energi. ESP8266 ideal untuk proyek IoT yang membutuhkan konektivitas Wi-Fi dasar. ESP32 adalah pilihan yang lebih kuat untuk aplikasi multimedia dan IoT yang lebih kompleks. Di sini hanya saya terangkan 2 ESP saja, walaupun masih banyak ESP lain. Anda bisa mencari penjelasannya di internet yang lebih luas. Dan pemilihan mikrokontroler yang tepat tergantung pada kebutuhan dan persyaratan proyek. Pertimbangkan faktor-faktor seperti kemampuan pemrosesan, konsumsi daya, konektivitas, ketersediaan fitur, dan harga. Lakukan riset dan perbandingan spesifikasi dari berbagai mikrokontroler untuk membuat keputusan yang tepat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.